Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi sayyidil lailul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala aidan la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang saya hormati Bapak Ibu semua jamaah sholat maghrib Masjid Baitul Muttaqin, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama belajar lagi dan bertemu lagi setelah sekian bulan purnama ya. Jadi saben bulan purnama atau yang lewati bulan purnama pasti pan ketemu karo aku maning. Jadi sawulan pisan 35 dina pisan lah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak kita sangat mengharapkan syafaat dari beliau. Sebagai umat beliau kita sangat-sangat mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertemuan yang lalu waktu ketika saya yang menyampaikan tentang sittatu asbabur rizq fil Quran atau 6 sebab dari rizki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran. Masih ingat Pak Bu? Ada 6. Sing pertama taqwallah, sing keloro tawakal, sing ketelu salat, sing kepapat istighfar, sing kelima infak, sing keenam kita mencari asbab dari rezeki tersebut atau dengan ikhtiar, yaitu bekerja. Jadi pertemuan yang bulan lalu itu membahas tentang 6 sebab turunnya rizki
dari Allah yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu ada 6 ya. Jadi kayak takwa kepada Allah, terus tawakal kepada Allah, terus melaksanakan sholat, terus beristighfar atau kita memohon ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah, terus berinfak atau mengeluarkan harta benda kita kepada orang-orang yang memang kita mempunyai kewajiban. Infak itu sama halnya dengan nafkah ya Pak Bu. Infak itu berasal dari kata nafaqah. Jadi nafkah atau nafaqah itu termasuk infak ya. Terus sebab kita ikhtiar untuk mendapatkan rizki tersebut. Dan pertemuan yang dulu saya kepengen membahas tentang al-muttaqin atau bertakwa kepada Allah caranya, atau kami pengen membahas tentang surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 5 sing biasa diwaca pas tahlil ya. Wis pada apal lo ya Pak Bu, insyaallah pada apal ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi ayat surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu menerangkan tentang turunnya Al-Quran, di mana Al-Quran itu tiada keraguan di dalamnya. Jadi kita sebagai orang yang beriman, yang berislam, kita harus yakin kalau memang Allah menurunkan Al-Quran itu yang di dalamnya itu tidak ada keraguan. Dan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup bagi orang Islam yang beriman. Jadi kalau memang kita beragama Islam, kita umat Islam atau Muslim, kita diwajibkan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran. Karena pedoman orang Muslim itu ada dua ya. Pedoman hidup orang Muslim itu ada dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis ya. Al-Quran itu ya kalam Allah atau firman Allah atau ucapan Allah yang turun berkala, yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, dan kalau al-hadis itu ya segala perbuatan dan ucapan serta persetujuan Rasul.
Jadi kabeh apa sing mlakune Rasul terus mangane kowe hadis ya. Jadi hadis, semua hadis itu ya perbuatan, perkataan ataupun persetujuan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu menerangkan tentang orang yang bertakwa. Bagaimana sih orang yang bertakwa menurut Al-Qur'an itu? Jadi orang yang bertakwa itu atau muttaqin itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, al-muttaqin adalah orang-orang mukmin yang sangat takut berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang muttaqin atau orang yang bertakwa itu dia kalau mau berbuat maksiat itu mikirnya 1000 kali ya. Kalau dia mau berbuat maksiat atau berbuat syirik itu dia pasti ingat kepada Allah. Dan tidak mungkin, karena level dari seorang Islam, orang yang muslim itu pertama itu kan ada tingkatan-tingkatan atau level. Yang pertama itu Islam. Setelah Islam dia mendapatkan hidayah keimanan. Kalau orang yang udah beriman nanti naik levelnya lagi menjadi muttaqin, orang yang bertakwa. Setelah muttaqin nanti itu ada lagi di atasnya itu nanti muhsin atau orang yang hasan atau orang yang selalu berbuat baik. Jadi di dalam agama Islam itu nanti kalau kita udah mendapatkan hidayah Islam, nanti peningkatannya itu keimanan kita bertambah. Setelah keimanan kita bertambah nanti levelnya itu naik menjadi muttaqin. Setelah muttaqin nanti menjadi muhsin atau orang-orang yang selalu pasti di dalam perbuatannya, segala amal perbuatannya, perkataannya ataupun tindak tanduknya itu orang tersebut pasti berbuat baik dan baik dan baik, tidak ada perbuatan buruk. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim itu adalah sebuah mukjizat dari Allah dan artinya ya tetap alif lam mim, karena tidak ada yang tahu meskipun orang mufasir atau ahli tafsir tetap memaknainya tetap dengan kata alif lam mim. Hanya Allah yang tahu arti dari alif lam mim. Dan yang ayat yang kedua, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya, jadi Al-Quran ini sebagai hidayah atau sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Loh, siapa baik sih orang-orang yang bertakwa itu? Orang-orang yang bertakwa itu orang-orang, dilanjutkan dengan ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ayat yang ketiga menjelaskan tentang siapa saja sih orang-orang yang bertakwa itu. Ya, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Yang beriman yang kepada yang ghaib atau yang tidak berwujud itu seperti kayak kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi hati kita yakin kalau Allah itu
wujud. Allah itu ada. Terus kita beriman kepada yang gaib seperti kita beriman kepada para malaikat. Ya. Jadi kita beriman kepada para malaikat itu juga termasuk iman kepada yang gaib. Terus beriman kepada hari akhir ataupun adanya surga, adanya neraka, terus adanya kehidupan setelah kita nanti mati. Ya. Itu iman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan yang mau menginfakkan sebagian harta yang telah dirizkikan atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, terus mendirikan sholat, serta mau menginfakkan atau mau berbagi harta yang telah dirizkikan kepada mereka. Ayat yang keempat juga melanjutkan. Jadi orang yang beriman itu bukan hanya mereka, orang yang bertakwa itu bukan hanya mereka beriman kepada yang gaib, mengerjakan sholat dan menginfakkan harta yang telah diberikan Allah kepada mereka. Tetapi ayat yang keempat menyambung lagi, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Ya. Jadi orang-orang sing mutakin mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat atau yang mengerjakan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang telah dianugerahkan Allah kepadanya, serta beriman kepada kitab Al-Quran, ya, dan serta beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, Zabur, Injil, Taurat, ya, itu termasuk orang-orang yang bertakwa, mengimani kitab Al-Quran dan mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran, karena Al-Quran merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelum Al-Quran. Serta orang yang meyakini akan kehidupan akhirat. Makanya wong sing yakin akan adanya kehidupan akhirat, orang Islam terutama, itu pasti ketika mereka hidup, mereka itu akan menyiapkan bekal nanti ketika ketika kita udah wafat, udah meninggal dunia. Jadi dipersiapkan dengan cara memperbanyak amal-amal soleh, memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tujuan utama manusia diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah atau untuk mengabdi, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menyambung ayat yang kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb-nya, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang muttaqin itu
orang-orang yang mendapat petunjuk karena mereka itu yakin, tidak ragu dengan Al-Quran. Mereka itu beriman dengan yang gaib, mereka mendirikan sholat, mereka menafkahkan sebagian rizki yang telah dianugerahkan kepada mereka, dan juga mereka beriman kepada kitab Al-Quran serta kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Al-Quran, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat kelak, serta mereka itu bakal mendapatkan kebahagiaan kelak waktu nanti di akhirat. Ya, kebahagiaannya nopo? Ya, kebahagiaan itu masuk surga, karena orang-orang yang bertakwa itu jaminannya pasti surga. Jadi kita sebagai orang yang Islam, kita alhamdulillah mendapatkan hidayah tanpa kita bersusah payah, ya. Hidayah Islam itu kita alhamdulillah tanpa bersusah payah. Kita dilahirkan langsung dari rahim ibu yang beragama Islam, terus bapak juga yang beragama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu merupakan suatu hidayah yang paling besar yang telah Allah berikan kepada kita. Karena hidayah itu Pak Bu, tidak hanya hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah tidak akan memberikan hidayah itu, pasti orang itu akan melenceng dari di hidupnya, itu akan melenceng. Karena hidayah itu, meskipun saya seumpamane Rasulullah pun tidak bisa memberi hidayah. Salah satu contohnya, pamannya Rasul ada yang meninggal dalam keadaan kafir, karena Rasulullah tidak punya hak memberi hidayah. Hak pemberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus mensyukuri kita dilahirkan dari rahim ibu yang telah beragama Islam, terus bapak yang beragama Islam. Makanya secara otomatis kita lahir dalam keadaan muslim, ya, dalam keadaan muslim. Dulu Pak Bu, Nabi Ibrahim itu mendapatkan, beliau mencari hidayah Islam itu sampai beliau itu sampai mencari hidayahnya itu sampai melihat, bagaimana melihat matahari. Nabi Ibrahim, oh apakah ini Tuhan saya? Melihat bulan, oh apakah ini Tuhan saya? Tetapi ketika matahari itu tenggelam, lah kok Tuhan saya kok masa bisa hilang, bisa enggak ada? Oh berarti itu tidak. Terus bagaimana dia melihat bulan, menyangkanya itu Tuhannya, tetapi waktu pagi bulan juga hilang, ya. Dan juga melihat, apalagi melihat gunung, apakah ini Tuhan saya karena itu besar? Ternyata ya itulah cara mendapatkan hidayah itu, bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim mendapatkan hidayah. Nah, kita bersyukur kita tanpa harus bersusah payah untuk mencarinya, untuk menggapainya, tapi kita dilahirkan dari rahim ibu dan bapak yang beragama Islam. Ini merupakan hidayah yang paling, atau anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita harus mensyukuri hidayah Islam. Nah, setelah kita mendapatkan hidayah Islam, mari kita tingkatkan keislaman kita dengan cara meningkatkannya agar, atau menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
ya, dengan cara beramal soleh. Beramal soleh dengan cara ya salah satunya sholat 5 waktu, terus membaca Al-Quran, karena sangat pentingnya sholat 5 waktu itu. Sholat 5 waktu itu Allah langsung memanggil Nabi Muhammad. Jadi perintah sholat itu tanpa perantara. Perintah sholat itu langsung dari Allah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu peristiwa Isra Mi'raj, gimana Rasulullah mendapatkan wahyu langsung dari Allah tanpa perantara malaikat Jibril. Semua kayak puasa, haji, perintah puasa, perintah haji itu perantara dari malaikat Jibril. Tapi saking pentingnya sholat, Allah memanggil langsung baginda Rasul untuk datang ke Sidratul Muntaha dan menerima perintah dari Allah untuk sholat, ya. Jadi ya wong Islam ya identitasnya wong Islam ya sholat. Karena apa? Ya wong sing ora sholat langsung ada banyak ulama, ada hadis juga mengatakan kalau orang yang tidak sholat itu langsung bisa dihukumi kafir, ya. Jadi sangat penting sholat. Kalau sholat itu perintah langsung dari Allah, ya. Dan sholat itu langsung menyembahnya kepada Allah. Dan itu adalah amal untuk agar meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu amalan yang nanti pertama kali akan dihisab yaitu sholat. Jadi penting ya Pak Bu, sholat agar kita bisa meningkatkan dari keislaman kita, terus kita meningkatkan keimanan kita, agar kita bisa meningkat levelnya menjadi muttaqin, syukur-syukur bisa menjadi al-muhsin atau orang-orang yang selalu berbuat baik, ya. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa ridho dengan apa yang kita pelajari atau dengan apa yang kita kerjakan, dan agar Allah selalu membimbing kita ke jalan yang telah Allah tentukan, dan agar Allah selalu meningkatkan keislaman kita, keimanan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullah wa natubu ilaihi, nastaghfirullah wa natubu ilaihi, nastaghfirullah wa natubu ilaihi. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafiina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati ala rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma nashhadu bi annaka antallahu al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana fil lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma zidna imanan wa islaman ya Allah. Allahumma zidna imanan wa islaman ya Allah. Allahumma zidna imanan wa islaman ya Allah. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma dakhilna ila jannatil firdausil a'la ya Allah. Allahumma dakhil abina wa ummina ila jannatil firdausil a'la ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa tawaffana ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Akhirul kalam, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.